Hai, selamat siang. Ketemu lagi dengan Investa News hari Jumat 31 Maret 2023. Ya, semoga semua kita ada dalam keadaan sehat, semangat, dan bagi yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga eh, menang dalam imannya, ya. Oke, kita akan mereview saham ya hari ini, ya. Saham yang kami dapatkan adalah ADMR ya. Sebelumnya kami memperlakukan yang pertama pernyataan disclaimer ya. Pernyataan disclaimer atas apa yang kami sampaikan di sini ya, yakni semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya, demikian pernyataan disclaimer kami. Kami harapkan Anda juga terlebih dahulu melakukan riset, ya, do your own research ya. Karena apa yang kami sampaikan di sini tujuan untuk berbagi informasi dan pengetahuan, ya, dan kami memperlakukan pernyataan disclaimer. Kemudian yang kedua adalah tidak ada benturan kepentingan bahwa saham ADMR sampai hari ini tanggal 31 Maret 2023 ya tidak sedang kami miliki ya, walaupun kami tentu punya kemungkinan atau peluang untuk memilikinya di waktu yang akan datang ya. Namun saja sampai hari ini tanggal 31 Maret 2023 jam 8 pagi kami tidak sedang memiliki ya saham ADMR ini ya. Oke, kita akan masuk ke saham ADMR. Ya, kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com ya. Oke, kita lihat profilnya terlebih dahulu. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk dengan kode saham ADMR adalah perusahaan induk yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan dan perdagangan batu bara metalurgi melalui perusahaan anak. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, perusahaan anak mempunyai 5 konsensi tambang PKP 2B yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Pada tanggal 31 Agustus 2021, PKP 2B tersebut memiliki sumber daya sebesar 980 juta ton dan cadangan sebesar 170,7 juta ton batu bara metalurgi yang berkualitas tinggi. Untuk tambang yang saat ini aktif, estimasi sumber daya dan cadangan menggunakan data topografi 25 Mei 2021. Kelima PKP 2B tersebut merupakan bagian dari cekungan Kutai Atas Upper Kutai Basin yang memiliki endapan batu bara metalurgi yang merupakan salah satu area greenfield terbesar secara global. Pada tahun 2020, ADMR memproduksi batu bara sebesar 1,88 juta ton atau 70% di atas produksi pada tahun 2019 yang mencapai 1,1 juta ton. Seluruh batu bara yang diproduksi pada tahun 2020 merupakan batu bara metalurgi jenis HCC dari konsensi Marwai yang memulai produksi pada tahun 2019. Konsensi Marwai mengandung batu bara HCC mid-vol kualitas tinggi dengan kandungan abu dan fosfor yang rendah. Pada periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, ADMR telah melakukan penjualan sebanyak 1,43 juta metrik ton batu bara yang dikirim ke pasar internasional meliputi Cina, India, Jepang, dan Indonesia. ADMR terus mengembangkan pasar batu bara metalurgi dan bermaksud untuk meningkatkan produksinya seiring pertumbuhan penjualan.
Saat yang sama, ADMR juga terus melakukan investasi pada sarana pendukung dan fasilitas penambangan. ADMR melalui perusahaan anak memiliki 5 area PKP2B konsesi pertambangan dengan total luas hingga 146.579 hektar. Oke, demikian profil ADMR ya. Eh, Singkatnya, kegiatan usahanya adalah pertambangan dan perdagangan batu bara metalurgi. Ya, ADMR ini juga anak perusahaan dari Adaro dan ADMR ini baru IPO tanggal 3 Januari 2022. Ya, eh, tahun lalu ya, baru lebih dari setahun dia listingnya. Oke, dengan IPO price Rp100 dan jumlah sahamnya 6.048.580.000 lembar ya, dengan nilai IPO 605 miliar. Oke, oke, Anda bisa lihat lebih lanjut di stockbit.com ya. Di sini shareholder-nya mayoritas adalah Adaro dan Adaro Mining Technologies PT Alam Tri Abadi ya, selain publik. Alamat kantor ada di Cyber 2 Tower, lantai 34, Jalan HR Rasuna Said, Blok X5, nomor 13, Jakarta 12950. Oke, itu profil dari ADMR. Kemudian kita akan lihat perbandingannya. Menurut Stockbit, ADMR ini dibandingkan dengan Delta Dunia Makmur atau DOIT, MCOL, dan El-Nusa atau ELSA ya. Oke, ini adalah perbandingan fundamentalnya ya. Oke, kita lihat untuk current price earning ratio ya, yang disetahunkan dan 12 trial method, trailing method ya. 12 bulan terakhir ADMR mencatatkan current PE-nya 10,18 ya. Lebih mahal ya dibandingkan Doit, MCOL dan Elsa ya. Yang paling murah MCOL 4,29. Oke. Eh, Kemudian kita lihat earning yield-nya. ADMR earning yield-nya 9,82 ya. Masih yang terkecil ya, yang terbesar adalah MCOL 23,32% ya. Kemudian kita akan lihat PBV-nya ya, price book value ya, harga dibandingkan nilai buku. ADMR juga masih yang termahal ya, 6,33. Yang termurah Elsa 0,55 ya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat ya. Oke, secara murah mahal ya, apa namanya, si ADMR ini masih lebih mahal ya. Kita lihat net profit margin quarter terakhir ya. ADMR itu 21,21%. Masih kalah dibandingkan MCOL 30,44% ya. 30,44%. Mengenai MCOL kami sudah sampaikannya di materi YouTube sebelumnya ya, hari sebelumnya. Oke, selanjutnya kita lihat return on equity ya. Return on equity ya, ADMR termasuk lebih baik ya dari yang lain terkecuali MCOL ya. MCOL 65,01. MCOL juga sudah kami ulas, sudah kami review di hari sebelumnya ya. Jadi ADMR dan MCOL cenderung bersaing di sini ya secara fundamental. Oke, kita lihat secara eh, cash flow ya. Kita lihat cash flow.
apakah ADMR ini bisa menghasilkan cash ya dari operasionalnya saja ya, tidak menjual aset, aktiva maksudnya, ataupun dari eh, kegiatan investasi lainnya. Oke, jadi ADMR ini ternyata menghasilkan cash dari operasionalnya sebesar 7,4 triliun ya. Dan yang terbaik dari kompetitor lainnya ya. Karena Encol menghasilkan cash 5,5 triliun ya. Yang terendah adalah El-Nusa 1,4 triliun ya. Oke, jadi secara relatif ya ADMR ini eh, masih lebih baik ya, dan juga secara fundamental termasuk kuat, walaupun dia baru setahun lebih dikit ya listing di bursa ya. Tentu secara listing dia masih baru, tapi secara personal tidak ya. Dan dia juga ada di bawah Adaro ya, salah satu big cap ya di Bursa Efek Indonesia. Oke, tentu saja ADMR ini belum punya sejarah dividen ya, secara pasar modal ya. Karena yang dicatat di stok dividennya adalah tentu berdasarkan historikalnya di pasar modal ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan karena ada Adaro sendiri rajin membagikan dividen ya. Nah, apakah nanti tahun ini akan membagikan dividen? Kita coba lihat record projection-nya. Oke, belum ada ya. Oke, kita lanjut saja ke teknikalnya. Oke, di sini kami menggunakan eh, volume, linear regression, zigzag, dan moving average MA5 ya. Itu kita lihat secara full screen ya. Oke, Adaro kalau kita lihat dari garis linear regresi ya, dia baru saja melewati ya garis tengah. Dari sebelumnya dia di luar atau di bawah garis regresi bawah ya, dan naik ke atas akhirnya menembus ke garis tengah ya. Oke, di sini kami melihat moving average-nya juga bergerak ke atas ya, jadi confirmnya ada ADMR ini dalam posisi uptrend dalam jangka pendek ya. Jadi area beli di sini yang dapat kami lihat tentunya di bawah eh, garis tengah linear regression dan juga sampai ke moving average. Oke, area belinya di harga 1115. 1115 sampai dengan 1195. 1115 sampai dengan 1195 ya, 1115 sampai 1195 ya. Tentu saja untuk manajemen risiko, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 1115. Adapun untuk target harga diharapkan tentu saja paling dekat adalah di garis atas kanal regresi, yaitu 1395 ya. 1395 sampai resisten terdekat itu di ya 1530. Eh
Jadi selama harga masih di atas 1.115 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya dengan target harga 1.390 sampai dengan 1.530 ya. Tutup kerugian jika harga tembus di bawah 1.115. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton, berikan like, subscribe, juga kritik dan saran di kolom komentar. Ya, mudah-mudahan eh, kami dapat melakukan dan berikan yang terbaik ya dalam channel ini. Ya, tentu saja kami manusia biasa terluput dari kesalahan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Oke, terima kasih banyak. Akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Dan bagi Anda yang jalankan ibadah puasa Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sampai jumpa.